Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6. Sebelumnya, kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Spata selaku dosen pengampu kami di mata kuliah manajemen risiko. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan chapter Capital Adequacy Ratio. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hairun Sasnanda dan rekan-rekan saya. Saya Faizal Dira. Betul ya. Saya Betul Jafar. Dan saya Raffitur Ahmad Kadafi. Oke, di sini untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Rafito. Silahkan. Baik, jadi di sini saya ingin mempresentasikan chapter capital adequacy ratio. Di sini itu ada fungsi kapital. Nah, terdapat 5. Yang pertama itu untuk memproteksi atau melindungi laporan keuangan itu dari solvency risk. Lalu yang kedua, untuk melindungi deposan atas simpanannya yang tidak dijamin dari eksternal guarantor, atau di Indonesia itu LPS. Yang ketiga itu untuk memproteksi klaim dana dari asuransi, LK dan pajak. Yang keempat itu untuk memproteksi LK dari kenaikan premi asuransi. Dan yang terakhir itu untuk membiayai investasi pada sektor lainnya. Next. Selanjutnya di sini ada capital dan insolvency risk. Itu ada konsep modal. Yang pertama itu ada book value, dan yang kedua itu ada market value. Book value itu atau nilai buku itu tuh berasal dari nilai modal yang tercatat, nilai modal perusahaan yang tercatat di laporan keuangan atau neraca dan berdasarkan biaya historis. Jadi ciri-cirinya itu berdasarkan akuntansi itu nilai tercatat dari ekuitas, lalu tidak mencerminkan nilai pasar. Terus untuk book value itu stabil dan tidak berubah. Sedangkan kalau market value itu nilai pasar modal. Jadi itu nilai total dari seluruh ekuitas perusahaan berdasarkan harga saham pasar saat ini. Ciri-cirinya itu mencerminkan persepsi pasar tentang nilai perusahaan, terus diperoleh dari pasar saham atau market value. Itu cara nyarinya harga saham saat ini dikali jumlah saham yang beredar. Terus itu tuh nggak stabil, berubah-ubah, tergantung kondisi pasar, sentimen investor, dan kinerja perusahaan. Next. Nah, kalau perbedaannya itu bisa dilihat dari sumber. Nah, sumbernya itu kalau book value of capital itu tuh bersumber dari laporan keuangan. Sedangkan kalau market value, namanya market, itu berasal dari pasar modal atau harga saham. Terus yang kedua ada nilai. Nah, kalau book value itu nilainya berdasarkan biaya historis. Sedangkan kalau market value itu berdasarkan nilai saat ini. Terus yang ketiga itu stabilitas. Nah, stabilitas book value itu relatif stabil, tidak berubah-ubah. Sedangkan kalau market value itu berubah-ubah karena dia mengikuti harga market atau kondisi market pada saat itu. Terus dari interest rate volatility dan pengawasan yang ketat dari regulator. Next. Terus di sini ada capital adequacy in the commercial banking and thrift industry. Jadi capital asset ratio atau leverage ratio yang bersimbolkan L dalam perbankan itu cara nyarinya core capital
dibagi dengan aset. Core capital itu ekuitas saham biasa. Untuk mencari core capital, itu ekuitas saham biasa ditambah dengan saham istimewa, terus ditambah minority interest di ekuitas neraca konsolidasi. Next. Terus terdapat 3 pilar dalam Basel 2 untuk mengamalkan sistem keuangan. Yang pertama itu ada pilar pertama itu persyaratan modal untuk mengcover credit risk, market risk, dan operational risk. Lalu yang kedua, pilar kedua itu menentukan minimum capital requirement. Nah, terus yang terakhir atau pilar ketiga itu memberikan pedoman bagaimana mengungkapkan struktur permodalan, risk exposure, dan capital adequacy secara detail. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Rafito. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kecukupan modal dalam industri perbankan, komersial, dan juga tabungan. Jadi slide ini tuh membahas tentang rasio kecukupan modal dalam industri perbankan, khususnya pada bank komersial dan juga tabungan. Yang pertama itu ada total risk based capital ratio. Jadi rasio ini tuh digunakan untuk mengukur seberapa cukup modal bank dalam menutupi resiko-risiko yang dihadapinya, terutama resiko kredit. Rumusnya itu yang ada di atas ini. Jadi arti dari rumusnya itu jumlah total modal dari tier 1 dan juga tier 2 itu harus minimal 8% dari aset tertimbang menurut resiko kredit. Lalu yang kedua itu ada tier 1 atau skor capital ratio. Jadi rasio ini tuh lebih fokus pada modal inti di tier 1, yaitu modal yang berkualitas tinggi dan juga mudah digunakan untuk menyerap kerugian. Rumusnya ini yang paling bawah itu, terus arti dari rumusnya tuh modal inti bank itu harus minimal 4% dari aset tertimbang resiko kredit. Selanjutnya ada kecukupan modal dalam industri perbankan, komersial, dan juga tabungan. Slide ini tuh menjelaskan komponen dan juga persyaratan minimum dari modal inti dalam kerangka Basel 1. Jadi modal inti itu merupakan elemen terpenting dalam struktur modal di bank karena dianggap paling dapat diandalkan dalam menyerap kerugian. Jadi komponen core kapital tier 1 dan persyaratannya itu yang pertama ada kapital tier 1, jadi persyaratan itu harus sama atau lebih dari 4% dari aset tertimbang menurut resiko. Ini merupakan batasan yang ditetapkan untuk menjaga kestabilan keuangan di bank. Yang kedua ada common stock holder equity atau modal saham biasa. Ini tuh persyaratannya tidak ada batasan, jadi merupakan sumber utama dari modal inti dan menunjukkan kepemilikan nyata. Yang ketiga itu ada preferred stock. Jadi persyaratannya itu dibatasi maksimal 25% dari total saham biasa, minority interest, dan juga preferred stock perpetual. Hal ini tuh dilakukan untuk menjaga kualitas modal inti biar tetap kuat dan juga liquid. Yang keempat ada minority interest dalam anak perusahaan konsolidasi. Persyaratannya itu organisasi harus menghindari penggunaan minority interest untuk memasukkan elemen yang tidak memenuhi syarat ke dalam tier 1. Ini dilakukan untuk mencegah manipulasi komposisi modal.
Lalu yang kelima ada pengurang yaitu goodwill. Goodwill yang tercatat sebelum 12 Maret 1988 itu masih bisa diterima, tetapi secara umum goodwill dikurangkan dari modal inti. Next. Selanjutnya ada tier 2 dan juga pengurangan dari tier 1 ditambah tier 2 atau biasa disebut Basel 1. Jadi slide ini tuh menjelaskan komponen modal pelengkap atau tier 2 dan juga pengurangan dari total modal bank menurut ketentuan di Basel 1. Untuk komponen suplementari kapital atau tier 2, jadi tier 2 ini merupakan modal pelengkap yang sifatnya itu lebih lemah dari tier 1 karena tidak seandal modal inti dalam menyerap kerugian, tapi tetap dihitung dalam total modal dengan batasan tertentu. Komponen dan persyaratannya itu ada 5. Yang pertama itu ada allowance for loan and lease loss. Jadi ini tuh diizinkan hingga 1,25% dari aset tertimbang menurut resiko. Yang kedua ada perpetual preferred stock. Ini tuh tidak ada batasan untuk dimasukkan dalam tier 2. Yang ketiga ada hybrid capital instrument, perpetual debts, mandatory convertible security, juga tidak dibatasi tetapi tetap dalam tier 2. Yang keempat ada subordinate debt dan juga intermediate term preferred stock. Jadi jatuh temponya tuh rata-rata lebih dari 5 tahun. Jadi maksimumnya itu 50% dari tier 1 dan juga dihitung secara proporsional jika sudah mendekati jatuh tempo. Yang kelima ada revaluation reserve dan juga ini tuh tidak disarankan untuk dimasukkan. Jika digunakan harus berdasarkan penilaian independen dan juga harus dengan hati-hati. Kemudian ada deduction untuk pengurang dari tier 1 dan 2. Komponennya itu ada 3. Yang pertama, investasi di anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi. Ini tuh umumnya 50% dari investasi ini mengurangi tier 1 dan 50% mengurangi tier 2. Yang kedua, kepemilikan silang. Jadi jika dua institusi itu saling memiliki saham, maka harus dikurangi dari modal untuk menghindari overstatement. Yang ketiga itu ada pengurang lainnya. Misalnya itu joint venture itu tuh ditetapkan oleh otoritas pengawas. Jadi berdasarkan kebijakan tertentu. Selanjutnya itu ada total kapital dari tier 1 ditambah tier 2 dikurangi deduction. Ini tuh total modal yang diperhitungkan harus sama atau lebih dari 8% dari weighted risk asset. Jadi ini tuh batas minimum kecukupan modal menurut Basel 1. Next. Selanjutnya ada kategori modal sesuai ketentuan Basel 1. Slide ini tuh menjelaskan pengelompokan bank berdasarkan tingkat kecukupan modal menurut standar Basel 1. Penilaian ini tuh dilakukan berdasarkan 3 rasio utama. Yang pertama ada total risk based ratio, yang kedua tier 1 risk based ratio, yang ketiga leverage ratio. Nah, untuk zona kategorinya itu yang pertama ada well capital, itu tuh total risk
base rasionya itu lebih besar dari 10%. Untuk tier 1 risk base rasionya itu lebih besar dari 6% dan untuk leverage rasionya itu lebih besar dari 5%. Ini tidak tergantung pada tidak tergantung pada perintah otoritas modal untuk menaikkan level modalnya. Artinya tuh bank berarti sangat sehat secara permodalan dan juga tidak memerlukan intervensi regulator. Yang kedua ada adequately capital. Nah, untuk yang total risk base rasionya itu kurang dari 8%, untuk tier 1 rasio risk base rasio itu 4%, untuk leverage rasionya itu kurang dari 4%. Ini tuh tidak memenuhi syarat sebagai well capital namun masih cukup. Artinya tuh modal bank masih mencukupi tetapi tidak optimal. Yang ketiga ada under capital. Untuk total rasionya itu kurang dari 8%. Untuk tier 1 rasionya itu kurang dari 4%. Untuk leverage rasio itu kurang dari 4%. Artinya bank mulai menunjukkan kekurangan modal dan mungkin dikenakan tindakan pengawasan oleh regulator. Yang keempat ada signifikan under capital. Nah, untuk total rasionya itu kurang dari 6%. Untuk tier 1 rasio kurang dari 3%. Untuk leverage rasio itu 3%. Artinya itu bank dalam kondisi serius kekurangan modal biasanya wajib melakukan koreksi segera atau menghadapi sanksi. Yang kelima ada critical under capital. Untuk total rasio dia kurang dari 2%, untuk tier 1 rasio kurang dari 2%, untuk leverage rasio juga kurang dari 2%. Artinya itu bank berada dalam kondisi sangat kritis sehingga dia berpotensi diambil alih atau dilikuidasi oleh otoritas. Selanjutnya ada standar risk based capital untuk item on balance sheet. Jadi slide ini tuh menjelaskan pengelompokan aset bank berdasarkan tingkat risiko untuk menghitung kebutuhan modal minimum sesuai standar Basel 1. Jadi setiap aset dalam neraca itu diklasifikasikan ke dalam kategori risiko dan dengan bobot risiko yang berbeda-beda. Jadi kategorinya itu di sini ada 4. Untuk kategori 1 itu dia dengan bobot 0%. Contohnya itu ada kas, saldo di bank sentral, surat berharga treasury, dan juga aset dari pemerintah anggota OECD. Jadi artinya tuh aset-aset ini tuh dianggap tidak beresiko sehingga tidak memerlukan penyangga modal. Untuk kategori 2, bobotnya itu 20%. Contohnya itu aset dalam proses penagihan, lalu ada deposito antar bank, dan juga obligasi pemerintah OECD. Artinya itu aset ini memiliki resiko yang rendah, sehingga hanya dihitung 20% dari nilainya untuk kebutuhan modal. Lalu ada kategori 3 dengan bobot 50%, contohnya itu ada pinjaman dengan agunan rumah tinggal seperti 1-4 unit keluarga, lalu ada obligasi pemerintah daerah. Nah, artinya itu aset ini tuh memiliki resiko yang sedang karena lebih rentan dibanding kategori 2, tetapi masih terjamin sebagian. Untuk kategori 4, bobotnya itu 100%. Contohnya
semua aset lain seperti pinjaman ke sektor swasta, real estate, dan juga investasi di anak perusahaan. Artinya aset ini tuh memiliki resiko tinggi, sehingga harus didukung oleh modal penuh sesuai nilai nominalnya. Next. Selanjutnya ada contoh perhitungan rasio risk-based capital untuk credit risk adjusted on balance sheet. Jadi ini tuh contoh neraca Bank ABC untuk menghitung kebutuhan modal berdasarkan pendekatan berbasis resiko sesuai standar Basel 1. Jadi untuk yang kolom WIC ini itu menunjukkan bobot resiko dari setiap jenis aset berdasarkan kategori Basel 1. Jadi ada yang bobotnya 0%, 20%, 50%, dan juga 100%. Untuk kolom yang aktiva dan saldo ini menampilkan aset-aset yang dimiliki Bank ABC dan nilainya dalam juta dolar AS. Contohnya itu kas dan treasury bill berbobot 0% sehingga resikonya sangat rendah. Lalu ada residensial yang berbobot 50%, kemudian pinjaman komersial dengan berbagai peringkat seperti AAA, BB Plus atau CCC Plus berbobot 100%, sehingga dia tuh berarti resikonya tinggi. Lalu untuk yang kolom liability atau equity dan juga capital class itu menunjukkan struktur pendanaan bank seperti simpanan nasabah, modal saham preferen, juga ada RE. Jadi ini tuh diklasifikasikan ke dalam tier 1 atau tier 2 kapital sesuai ketentuan Basel. Jadi ini tuh untuk contoh perhitungannya ada di next selanjutnya. Next. Nah, jadi di sini kita mau menghitung ATMR dari neraca yang sebelumnya tadi. Jadi langkah perhitungannya itu yang pertama kita harus mengidentifikasi aset yang berdasarkan bobot resiko. Jadi yang tadi 0%, 20%, 50%, 100%. Kalau untuk 0% itu aset yang sangat aman kayak yang udah dijelasin tadi seperti kas, treasury bill, dan juga lain-lain. Lalu untuk yang 20% itu aset dengan risiko rendah, seperti contohnya ada deposit antar bank, terus aset pemerintah, dan yang untuk 50% itu aset dengan risiko sedang, seperti residensial yang sudah dijelaskan tadi. Lalu untuk yang 100% itu untuk aset yang resikonya itu tinggi, seperti pinjaman komersial, obligasi korporasi rendah. Nah, rumusnya itu untuk ATMR 0% dikali sama saldo-saldo yang 0% tadi. Kalau tadi kan saldo yang 0% itu ada 8, terus 13, 60, 50, sama 42. Jadi untuk yang 0% itu 0% dikali 8 ditambah 13 ditambah 60 ditambah 50 ditambah 42. Nah, habis itu ditambah lagi sama yang bobotnya 20%. 20% dari yang contoh neraca tadi itu kan ada saldonya ada 10, 10 sama 20. Berarti tinggal kita jumlahin aja lalu dikaliin sama bobotnya. Habis itu ditambah lagi sama yang bobotnya 50%. Yang bobotnya 50% itu tadi ada 2 yaitu 34 sama 308. Itu ditambahin aja lalu dikali sama 50%. Habis itu ditambah lagi sama yang bobotnya 100%. Bobotnya yang 100% itu tadi ada 10, lalu 55, 75, 390, 10 sama
108 dan 22. Jadi saldo-saldo yang dibobot 100% itu dijumlahin aja lalu dikali sama bobotnya 100%. Habis itu kalau misalnya udah dijumlahin semua ketemu hasilnya 849 juta dolar. Jadi nilai di buku on balance sheet sebesar 1.215 juta dolar yang ada di jumlah saldo tadi itu berarti nilai credit risk adjusted-nya itu 849 juta dolar. Artinya tuh berarti tidak semua aset yang dipertimbangkan penuh dalam menghitung kebutuhan modal tuh hanya yang punya resiko. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairunisa. Oke, terima kasih saja. Di sini saya akan menjelaskan contoh 2 perhitungan rasio risk based capital credit risk adjust on balance sheet. Di sini itu menggunakan Basel 2. Di sini ada neraca Bank ABC berdasarkan Basel 2. Di sini itu di bagian week itu ada bobot resiko menurut Basel 2. Kalau misalkan bobotnya itu 0%, berarti menandakan bahwa asetnya itu dianggap bebas resiko kredit. Kalau misalkan bobotnya itu 20%, berarti resikonya itu rendah. Biasanya itu berupa pemerintah daerah atau pinjaman yang berkualitas tinggi. Kalau aset dengan bobot 50% itu biasanya itu beresiko sedang, dan kalau misalkan weightnya itu 100%, berarti resikonya itu tinggi. Jadi di sini ada aset, data aset dengan saldonya, kemudian ada liability dan equity-nya. Untuk klasifikasi modalnya ini tier 1. Untuk perhitungannya ada di slide selanjutnya. Di sini ada perhitungan dari tabel neraca balance sheet yang Basel 2. Di sini itu berdasarkan Basel 2 tadi, bobot-bobotnya itu tinggal dikaliin sama saldo-saldonya. Untuk yang bobotnya 0% itu tadi saldonya ada 8, 13, 60, 50, sama 42. Itu tinggal dijumlahin aja, kemudian dikali sama 0%. Kemudian untuk yang bobot 20% tadi ada 10, 10, 20, 10 sama 55, sama itu tinggal dijumlahin, kemudian dikali sama 20%. Kemudian yang bobotnya 50% itu ada 34, 308, dan 75 itu tinggal dijumlahin kemudian dikali sama 50%. Dan untuk yang bobotnya 100% itu ada 390, 108 sama 22 itu tinggal dikaliin sama 100%, dan yang bobotnya 150% itu dikaliin sama 10. Kemudian hasil dari kredit risk adjust on balance sheet asset jadinya itu 764,5 juta. Jadi dapat disimpulkan kalau nilai kredit risk adjust berdasarkan Basel 2 ini turun menjadi 764,5 juta. Berdasarkan Basel 1 tadi itu cuma sebesar 849 juta. Penurunan ini itu adanya perubahan kelompok kategori 100% dari Basel 1 direklasifikasi ke dalam kategori 20%, 50%, dan 150%. Kemudian di sini ada contoh 3 credit risk
adjust on balance sheet contingent guarantee contract. Jadi di sini tuh ada ketentuan konversi faktor-faktor of balance sheet contingent atau guarantee contract Basel 1 dan Basel 2. Di sini itu yang pertama itu ada penjualan dan pembelian kembali agreement dan aktiva terjual dengan recourse yang tidak termasuk dalam neraca. Untuk konversi rate-nya ini sebesar 100%. Kemudian ada direct credit substitusi standby letter of credit ini sama sebesar 100%. Kemudian ada performance related standby letter of credit itu 50%. Kemudian porsi yang tidak digunakan dari loan commitment dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun itu 50%. Kemudian ada commercial letter of credit itu 20%. Kemudian bankers acceptance confirmed itu 20%. Dan ada loan commitment lainnya itu sebesar 10%. Jadi di sini itu ada credit risk, adjust of balance sheet, contingent foreign contract. Di sini ada tabel 7 itu tentang perhitungan kredit equivalent amount dari contingent foreign Bank ABC. Itu dari yang contoh sebelumnya. Untuk yang pertama, yang kolom pertama itu ada off balance sheet itu ada 2-year loan commitment sama standby letter of credit sama commercial letter of credit. Untuk yang 2-year loan commitment ini merupakan janji bank untuk menyediakan pinjaman selama 2 tahun jika diminta. Di sini itu face value untuk 2-year loan commitment itu 80 juta. Kemudian conversion factor-nya di sini itu cuma 50% atau 0,5 dari nilai komitmen yang diperhitungkan sebagai resiko karena belum tentu semuanya ditarik. Jadi perhitungannya untuk credit equivalent amount itu face value dikali conversion factor, jadi 80 juta dikali sama 50%, hasilnya itu 40 juta dolar. Kemudian untuk yang standby letter of credit di sini face value-nya itu 10 juta dolar, kemudian conversion factor-nya itu 1. Di sini itu standby letter of credit itu digunakan sebagai jaminan pembayaran jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya. Resiko tinggi karena biasanya digunakan ketika pihak utama itu gagal bayar. Makanya conversion factor-nya ini 1 atau untuk perhitungan kredit equivalent amount-nya berarti face value sebesar 10 juta dolar dikali sama conversion factor 1 hasilnya jadi 10 juta dolar. Kemudian untuk yang commercial letter of credit ini biasanya digunakan dalam perdagangan internasional untuk menjamin pembayaran antara eksportir dan importir. Resikonya itu lebih rendah karena ada dokumen fisik dan pengawasan ketat. Di sini untuk commercial letter of credit face value-nya itu 50 juta dolar. Kemudian conversion factor-nya ini 0,20 atau 20% dari nilai yang dihitung sebagai resiko. Jadi kredit equivalent amount-nya itu 50 juta dikali sama 20% atau 0,20, hasilnya itu 10 juta dolar. Jadi di sini total keseluruhan kredit equivalent amount-nya itu 40 juta ditambah 10 juta ditambah 10 juta hasilnya 60 juta dolar. Nilai ini merupakan jumlah resiko kredit tertimbang dari kontrak luar neraca yang kemudian akan dikalikan dengan risk weight sesuai Basel 2. Biasanya itu 100% jika tidak ditentukan dan digabungkan dengan aset tertimbang resiko lainnya untuk menghitung kebutuhan modal minimum bank.
Jadi kesimpulannya di tabel 7 ini itu menggambarkan bagaimana bank tetap harus menghitung dan mencadangkan modal untuk resiko kredit dari komitmen dan jaminan yang tidak tercatat dalam neraca. Ini tuh mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko agar bank tidak kekurangan modal saat kewajiban off balance sheet terrealisasi. Kemudian di sini ada masih contoh 3 yaitu credit risk adjust off balance sheet contingent guarantee kontrak. Di sini pada tabel 8 itu memperhitungkan risk adjust amount dari contingent guarantee kontrak Bank ABC. Ini masih lanjutan dari contoh sebelumnya. Jadi tabel 8 ini itu menunjukkan tahapan akhir perhitungan resiko kredit dari item of balance sheet, yaitu dengan mengalihkan kredit equivalent amount dikali sama bobot resiko berdasarkan profil resiko debitur. Jadi di sini ada kolom yang pertama itu ada off balance sheet system. Masih sama seperti yang tadi, ada 2-year loan commitment itu merupakan janji bank untuk memberikan pinjaman di masa depan. Ada standby letter of credit, itu jaminan bank untuk membayar jika pihak ketiga gagal membayar. Kemudian ada commercial letter of credit, itu digunakan dalam transaksi perdagangan untuk menjamin pembayaran. Kemudian di kolom credit equivalent amount ini, itu udah dihitung tadi di tabel 7 dari face value dikali sama conversion factor. Untuk 2-year loan commitment itu hasilnya 40 juta dolar, untuk standby letter of commitment 10 juta dolar, dan untuk commercial letter of credit itu 10 juta dolar. Kemudian hasil dari credit equivalent amount ini dikali sama bobotnya, bobot resiko kredit sesuai dengan profil resiko pihak yang menerima komitmen atau jaminan, umumnya itu sebesar 100% atau 1 bila pihak lawan dianggap memiliki profil resiko normal. Jika pihak lawan adalah pemerintah atau institusi kredit rating tinggi, itu biasanya bobot resikonya itu lebih rendah, bisa 20% atau 50%. Dalam soal ini itu untuk bobot resikonya itu dibuat 100% semua atau 1, artinya seluruh nilai ekuivalen dianggap sebagai resiko penuh. Kemudian untuk kolom risk adjust asset amount ini, untuk 2-year loan commitment itu 40 juta dolar dikali 1 hasilnya 40 juta dolar. Standby loan commitment 10 juta dolar dikali 1 hasilnya 10 juta dolar. Kemudian untuk commercial letter of credit 10 juta dolar dikali sama bobotnya 1 hasilnya 10 juta dolar. Jadi keseluruhan total risk adjustment asset amount-nya itu ada 60 juta. Jadi di item-item ini tidak masuk dalam laporan neraca, mereka tetap menyumbang resiko kredit bagi bank. Maka sesuai prinsip kehati-hatian dan regulasi Basel, resiko ini itu harus dihitung dan diperhitungkan dalam total aset tertimbang menurut ATMR. Total 60 juta dolar ini itu akan ditambahkan ke hasil perhitungan dari on balance sheet dan kontrak derivatif untuk menentukan capital adequacy rasio bank. Kemudian di sini ada contoh 4, yaitu perhitungan rasio risk based capital credit risk adjust on balance sheet. Jadi di sini misalkan bank dalam contoh di atas itu telah mengambil satu interest rate hedging position di pasar swap fixed floating interest rate untuk 4 tahun dengan notional amount itu 100 juta dolar dan satu forward forex exchange-nya kontraknya itu 2 tahun dengan nilai sebesar 40 juta dolar. Lihat pada tabel 9 untuk perhitungannya. Jadi di tabel 9 ini bisa dilihat kredit ekuivalen masing-masing kontrak. Jadi di tabel 9 ini itu ada perhitungan dari kredit equivalent amount. Di sini itu di tabel 9 menunjukkan bagaimana bank menghitung exposure risiko kredit dari kontrak
derivatif yang secara akuntansi tidak muncul di neraca atau off balance sheet, tetapi berpotensi menimbulkan kerugian jika lawan transaksi atau counterparty gagal memenuhi kewajibannya. Kontrak ini itu mencakup interest rate swap sama forward forex exchange contract. Di sini untuk tipe of kontraknya itu ada dua. Yang pertama, interest rate swap itu pertukaran bunga tetap dan mengambang selama periode 4 tahun. Untuk tipe kontrak yang kedua ada forward forex exchange contract, itu perjanjian untuk menukar mata uang asing di masa depan dengan kurs yang udah ditentukan. Jadi di sini itu ada kolom potential exposure ditambah sama current exposure. Di sini ada national principal untuk yang swap itu 100 juta dolar, untuk yang forward itu 40 juta dolar. Kemudian untuk potential exposure conversion factor-nya, ini itu merupakan angka standar yang digunakan untuk menghitung exposure potensial dari kontrak derivatif tergantung pada jenis dan durasi kontrak. Ini itu untuk yang swap itu 1 sampai 5 tahun besarnya 0,5%. Kemudian untuk yang forex exchange itu 1 sampai 5 tahun besarnya itu 5%. Kemudian untuk potensial exposure ini dihitung dari notional principal dikali sama potensial exposure conversion factor. Untuk yang swap itu 100 juta dolar dikali sama 0,005 itu hasilnya 0,5 juta dolar. Untuk yang forward itu 40 juta dolar dikali sama 0,05 hasilnya 2 juta dolar. Exposure ini itu bersifat teoritis, yaitu potensi resiko yang bisa timbul karena fluktuasi nilai pasar selama masa berlaku kontrak. Kemudian ada replacement cost di sini itu untuk swap itu besarnya 3 juta dan untuk forward forex exchange itu besarnya 1 juta dolar. Nilai ini itu mewakili kerugian aktual apabila kontrak harus dihentikan dan diganti dengan kontrak serupa pada harga pasar baru. Kemudian untuk current exposure di sini tuh untuk swap itu 3 juta dan untuk yang foreign exchange itu 0, yang artinya belum terjadi fluktuasi signifikan. Kemudian pada kolom credit equivalent amount ini jumlah akhir resiko yang harus dihitung dari potensial exposure ditambah sama current exposure. Jadi untuk yang swap itu 0,5 juta dolar ditambah 3 juta dolar hasilnya 3,5 juta dolar, dan untuk yang forward forex exchange itu 2 juta ditambah sama 0 hasilnya 2 juta dolar. Nilai ini itu kemudian digunakan dalam perhitungan risk weight asset dan capital adequacy ratio. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Jafar. Silakan Jafar. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari prediktif deficit of balance dari sheet market contract.
Di sini terdapat contoh dari credit risk adjusted asset, value of OBS, derivatif dari bank tersebut dapat dihitung dengan dua tahap. Yang pertama yaitu apabila bank tersebut hanya mempunyai dua kontrak itu. Misalkan kedua kredit ekuivalen adalah sebesar 5,5 dolar, maka 3,5 plus 2 juta untuk 12 market kontrak, dan tahap kedua dari credit risk adjusted asset value of OBS derivatif, yaitu jumlah kredit ekuivalen ini dikalikan dengan risk weight, yaitu dalam bahasa pertama sebesar 0,5. Dengan demikian, credit risk adjusted asset value of OBS derivatif yaitu sebesar 5,5 juta dolar dari credit equivalent amount dikalikan dengan 0,5 dari risk. Kita dilihat jumlah credit risk adjusted value sebesar 2,75 juta dolar sesuai pada Basel 1. Dilanjutkan dengan Basel 2 yaitu risk weight adalah 100%. Maka credit risk adjusted asset value dari OBS derivatif yaitu sebesar 5,5 juta dolar. Eh, ya tolong untuk balik lagi ke slide sebelumnya. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan Basel 1 itu sendiri, yaitu Basel 1 memiliki tujuan untuk menerapkan standar minimum kecukupan modal terhadap risiko kredit. Ciri utama yang digunakan Basel 1 yaitu risk adjusted capital ratio atau capital adequacy ratio yang memiliki rumus modal Tier 1 plus Tier 2 dibagi akibat tertimbang menurut resiko atau ATMR. ATMR ini sendiri yaitu setiap aset diberi bobot resiko atau risk weight yang tadi tertera 0,5 juta dolar berdasarkan jenis dan kualitasnya. Terus Basel 1 ini juga memiliki kelemahan yaitu tidak mempertimbangkan risiko operasional dan risiko pasar. Yang kedua yaitu Basel 1 ini kurang fleksibel terhadap kompleksitas produk keuangan modern. Eh, saya akan lanjut. Kan tentang total kredit dan risk adjusted aset bank. Di sini tertera contoh soalnya. Berdasarkan Basel 1 sebelumnya, total kredit risk adjusted asset untuk Bank ABC adalah sebagai berikut, yaitu kredit risk adjusted asset on balance sheet dari contoh 1 sebesar 849 juta dolar dikurangi risk adjusted value of OBS dari contoh 3 yaitu sebesar 60 juta dolar. Lalu risk adjusted value of OBS derivatif sebesar 2,75 juta dolar dan total kredit risk adjusted sebesar 911,75 juta dolar, yang dimana jumlah dari kredit risk adjusted pada contoh 1 sebesar 449 juta dolar
ditambah risk adjusted value of OBS pada contoh ketiga sebesar 60 juta dolar dan risk adjusted value of OBS derivatif sekitar 2,75 juta dolar dan dihasilkan yaitu 911,75 juta dolar. Next. Nah, ini penjelasan total credit risk adjusted aset bank berdasarkan Basel 2 yang dimana diterapkan pada tahun 2005 dengan total credit risk adjusted aset untuk bank ABC adalah sebagai berikut, yaitu credit risk adjusted asset on balance sheet dari contoh kedua sekitar 764,50 juta dolar. Yang kedua, risk adjusted value of OBS pada contoh 3 yaitu sebesar 60 juta dolar. Untuk adjusted value sebesar 5,5 juta dolar. Yang dimana risk adjusted value of OBS derivatif pada Basel 2 yaitu memiliki 100% resiko manajemen yang kalau Basel 1 itu dikalikan 0,5 sedangkan Basel 2 itu tidak dikalikan berapapun menjadikan total credit risk adjusted pada Basel 2 yaitu sebesar 830 juta dolar. Next. Nah, di sini saya akan melanjutkan perhitungan risiko bias capital ratio pada bank. Sebelumnya dari tabel 4 dan 5 penjelasan sebelumnya, bank tier 1 memiliki beberapa kapital. Yang pertama yaitu RE rekening sebesar 10 juta dolar, common stock sebesar 30 juta dolar, qualifying perpetual preferred stock sebesar 10 juta dolar, yang dimana total tier 1 ini sekitar 50 juta dolar. Lalu tier 2 pada kapital terdiri dari 4. Yang pertama itu convertible bond sebesar 15 juta dolar, subordinate bond sebesar 15 juta dolar, dan qualifying perpetual preferred stock sebesar 5 juta dolar. Lalu yang terakhir itu reserve for loan loss sebesar 10 juta dolar. Nah, total tier 2 kapital dari tier 2 ini sebesar 45 juta dolar. Digabungkan dari tier 1 dan tier 2 yaitu sekitar 95 juta dolar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan capital adequacy ratio pada Bank ABC, pada Basel 1 dan resiko base capital requirement pada Basel 2 pada slide berikutnya. Next. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan risk base capital ratio pada bank yang dimana tier 1 kapital pada Basel 1 terdiri dari 50 juta dolar dibagikan 911,75 juta dolar. Nah, 50 juta. Eh, 911,75 juta ini yaitu risk adjusted asset pada Basel 1 yang dimana
dari pembagian tersebut memiliki hasil 5,48%. Lalu pada Basel 2 tier 1 memiliki angka 50 juta dolar dijadikan 830,0 juta dolar. 830,0 juta dolar yaitu projected asset pada Basel 2, dan apabila dibagi pada tier 1 Base 2 sebesar 6,02%. Selanjutnya pada total risk capital ratio, Basel 1 memiliki 95 juta dolar dibagikan 911,75, yang dimana 95 ini total kapital dari Basel 1 yang dibagikan dengan 917,75 juta itu risk adjusted asset apabila dibagikan menjadi 10,42%. Lalu pada Basel 2 yaitu 95 juta dolar dibagikan 830 juta, hasilnya 11,45%. Nah, ini rumus dari tier 1 yaitu core capital atau jumlah kapital pada tier 1 dibagikan kredit risk adjusted asset. Selanjutnya, rumus yang kedua, total risk based capital ratio memiliki rumus total kapital di total kapital atau tier 1 ditambah tier 2 dibagikan kredit risk adjusted asset. Next. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang capital adequacy ratio atau CAR. CAR ini terdiri atau memiliki rumus yaitu modal dibagikan APMR. Eh, memiliki modal minimum atau GPR sebesar 8% dikalikan APMR, lalu modal dijelaskan sebagai modal inti ditambah modal pelengkap dan APMR itu sendiri yaitu aktiva tertimbang menurut resiko. Next. Nah, ini penjelasan dari AD capital adequacy ratio pada APMR itu sendiri, yang dimana APMR rumusnya akar nominal aktiva dikalikan bobot resiko. Nah, bobot resiko ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu dari CAP, SDI, dan kredit deposito itu memiliki 0%. Yang kedua, giro deposito berjangka tabungan dan tagihan lainnya pada bank lain sebesar 20%. Yang ketiga, kredit kepada bank lain atau pemerintah sebesar 20% juga sama. Yang keempat, kredit dijamin bank lain sama sebesar 20% juga. Yang kelima yaitu KPR hipotek sebesar 50%. Yang keenam, tagihan kepada atau tagihan yang dijamin oleh BUMD. Maaf, itu BUMN salah ketik, perorangan, koperasi, dan perusahaan lain-lain sebesar 100%. Yang ketujuh, aktiva tetap sebesar 100%. Dan yang terakhir yaitu aktiva lain-lain sebesar 100%. Next. Tampaknya presentasi kelompok kita sudah selesai. Terima kasih kepada Pak Spaka dan rekan-rekan. Apabila materi yang kami sampaikan kurang
diterima dan kesalahan kata-kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.